저는 소명을 받을 권리가 있습니다. It's not fair. How could you fire me? Nice! 5, 6, 7, 8. Something in the room, must be something in the room. Against emptiness and sadness that I have felt in the room. Must be something in the room. Against loneliness and forces that I have felt in the room. Something in the room, must be something in the room. Must be something in the room, must be something in the room. Lady in the room, tell me, lady in the room, how did we reflect each other if there's nothing in this room? When the winters bloom and the seas are all doomed, some things we ain't really sure, so let's fly to the moon. Lady in the room, tell me, lady in the room, tell me, lady in the room, must be something in the room. Pendengar, di dalam ketidakpastian kapan COVID-19 akan berakhir, kini pemerintah Indonesia menerapkan protokol new normal, di mana protokol memakai masker. Ini permanen, Mas. Enggak bisa dibongkar pasang. Repot ya, Mas. Ya, titipan hitamin rambut bapak di mana ya? Hah? Pak? 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 Ya, lihat ini nggak? Lihat jam tangan bapak nggak? Aduh, Di kamar mandi. hah? Di kamar mandi. Mandi juga belum. Oh, udah jam segini loh. Ini apa ini? Kamu jadi interview kerja nggak sih? Pakai kolor gini, ya ampun. Video call doang, cuma segini. Nggak kelihatan bawahnya. Ini mumpung 25 ya? 23, Pak. Iya. Nih, Cak. Vantage. Pakai ya. Ini Bapak. Minum dulu, Nek. Jadi pegawai negeri itu lebih stabil. Masa depannya jelas. Sekarang ini, nah kalau kamu jadi pegawai negeri, kalau dunia lagi kayak begini, kan kamu bisa bantu negara. Alah, negara aja nggak ngurusin kita. Kamu jangan sembarang. Kentutmu itu ada biayanya. Semua itu dijamin kantor saya, kantor Bapak. Enak aja. Pindah yuk. Hati-hati, Kak. Iya, Pak. Nek, ngebut, Nek. Kerja kok nggak ada jaminannya. Pagi ketemu pagi, minggu ketemu minggu. Ya Raja juga mau di rumah aja, tapi gimana? Tapi ini musim corona. Iya tahu corona, lagi corona tahu. Nah terus mesti cari penumpang. Ya terus gimana? Listrik aja naik 2 kali lipat. Sar aja diem aja. Kamu ini emang nggak pernah mikir masa depan. Pak, Apa? masa depan Bapak bisa di ICU kalau minum obatnya nenek. Gue bisa jadi personal assistant. Bilang ke bos lo, kalau gue cocok untuk pekerjaan ini. Ngurusin kargo, ngurusin klien, apapun gue bisa. Ja, udah deh. Bos gue itu kaku banget. Lo kan paling gak betah sama yang kaku-kaku gitu. Nih ya, udah kerja WFH. Background tetap aja, harus logo perusahaan. Parahan mana sama bokap gue? Gue jadi inget kita zaman SMA deh. Gak maju-maju masalah lo. Mana aja? Lancar. Diterima. Pak, Diterima ya nggak? belum kelar. Ya udah, keluar dulu.
Sorry banget ya, Vin. Ya, udah dulu ya. Gue ada meeting nih. Tik, udah ketemu belum jam tangan Bapak? Iya Pak, ini baru dicariin Pak. Bentar, Dika cari di dapur ya Pak ya. Bentar ya Pak. Nih, Kok di situ? ngapain ke kamar aja? Makasih ya. Kamu tuh kan banyak bisnis. Tolonglah si Raja. Ya seperti yang kamu bilang, anak milenial itu harus serius dan aktif. Kan harusnya rutin. Hah? Salah ngomong lagi. Solutif. Ah. Sus, Sister, maaf. Maaf mas. Oh iya. Pasien atas nama Dewa Sentausa kapan ya? Sabar aja ya mas ya. Ini yang lain juga nunggu. Tapi kasihan bapak saya, Sus. Ya. Habis stroke jadi aneh. Maaf mas. Ya sekarang bisa ketawa kayak gini. Ntar habis itu bisa nangis, nggak bisa tahan pipis. Oke. Ada orang. Ya. Tolong ya, Sus. Bentar ya. Jaja. Nih, Kenapa, Pak? ini Om Dadang mau ngomong. Buat apa? Kemungkinan bisnis milenial. Bentar ya, Sus. Ya, Om. Pak, Gak Bapak. semua anak muda itu milenial, Om. Saya Bapak tuh Gen harus Z. jujur ya kalau sakit. Lahir aja 90. Saya sehat. Nggak usah malu Pak. Tadi anaknya sudah menceritakan kondisi Bapak. Mau saya panggilkan anaknya Pak? Atau mau tunggu di UGD aja? Gak usah. Saya udah nggak peduli sama dia. Pak, Bapak, Nanti saya kabar lagi, Om. Makasih, Om. Bapak itu bukan pembohong. Kalau kamu pikir Bapak itu nyusahin, lemah, ya udah, nggak usah nganter-nganterin. Bapak itu udah kayak anak kecil. Ya di ngertiin aja dong, Ja. Ya Raja sama Bapak aja bedanya 47 tahun. Udah gak nyambung lah. Elah. Gue tuh mau keluar dari rumah segera. Mandiri lah kayak kalian, gak ngerepotin siapa-siapa. Oh gitu. Lo mau tukeran sini sama gue. Jagain tuh pasien ya. Gue ke situ deh jagain bapak. Gampang kan Ja. caranya. Terus yang jagain bapak sama nenek siapa? Kok semua jadi urusan gue sih? Kalau gitu tinggal ikutin aja kata bapak. Bapak! Iya, ada yang mau lihat cicitnya. Sama nenek. Nenek nggak boleh Nenek deket-deket. jaga jarak, Nek. Nah, Sorry. Itu ke bapak dong. Ya ampun. Ja. Itu kenapa nggak dicukur sih bapak? Ya ampun. Ja itu dipotongin kenapa Ja? Ratu, aku tuh udah pusing mikirin adikmu si Raja. Kamu juga raja, Pak. Raja apa? Di rumah cuman pakai kolor terus. Malia. Ayo, pakai. Raja, makan dulu. Ya, udah Pak, makasih. Tuh ya, kalau janji datang. Pak, Apa? ayo ke rumah sakit. Nanti aku dimarahin Kak Ratu sama Kak Suri lagi. Ya? Wah. Bon, pergi dulu ya, Bon, Nih, jaketnya udah aku bawain. Oke. Sepatu udah di mobil ya? Bawa masker kan? Ya jangan itu dong Pak, maskernya malu lah. Masa ke rumah sakit pakai itu? Keren. Enggak, aku udah bawa masker. Gak boleh.
Awas kan. Itu emang Motor. Kamu bisa nggak sih berhenti ngomong? Pak, awas Pak. Udah tenang. Yang ngajarin kamu nyupir kan bapak. Ya kan Bapak nggak punya SIM. Loh. Pada saat kamu belajar apa punya SIM? Iya lihat depan. Iya, aku lihat depan, lihat depan. Pak, itu loh. Iya, oke. Udah cepetan, Pak, lewat. udah deh. Sini. Enggak. Udah minggir. Biar aku yang nyetir ya. Enggak. Tenang. Waktu Bapak di Pertamina dulu, Bapak nyupir sendiri Pegang kemana-mana. setirnya. Bapak nggak pernah kena razia, nggak pernah kena tilang. Tenang aja. Loh, apa ini? Apa ini? Ya iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon izin, saya cek dulu, Pak ya. Silakan. Kaca penumpang belakangnya, Pak, boleh Oh, dibuka? bisa. Jadi begini, Pak. Sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku, penumpang kendaraan roda 4 wajib memakai masker, Pak. Aduh, Raja. Kenapa sih? Pakai maskernya, pakai. Masker. Gimana sih? Saya ini orangnya disiplin ya. Tadi saya pakai. Tapi saya lepas karena saya kesal sama bapak saya. Saya butuh udara segar gitu. Sabar, Mas. Gimana bisa sabar? Bapak saya ngotot nyetir nggak punya SIM. Kenapa jadi ngaduin Bapak? Ya bapak habisnya. Apa? Nggak bisa dikasih tahu anak sendiri. Kamu tuh ya. Kamu tuh yang mesti dengar apa yang omongan Bapak. Pak. Sabar, Pak. Ini anak saya ditilang aja, Pak. Apa jadi raja? Iya. Ini bapak saya aja ditilang pak. Biar nggak nyusahin lagi. Bapak, apa tidak bisa melihat seragam saya? Saya ini tentara. Jadi saya tidak punya hak untuk tilang-menilang seperti itu. Bilang dong dari tadi. Repot aja. Ngapain harus berhenti-berhentiin orang? Ngabisin waktu, Mas. Adek, mohon dipakai maskernya. Gak boleh duduk di situ, tanda X. Masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia. Sehingga jumlah vaksinasi total kasus positif corona menjadi 130.914 orang. Mas, ini udah keempat kalinya saya daftar bikin kartu kredit, tapi selalu ditolak setiap pekerjaan yang saya tulis itu seniman, Mas. Kontak darurat, kan udah saya isi, Mas, ibu saya Linda. Ini Mas loh yang nawarin saya kartu kredit kemarin. Mas, saya selalu tanggung jawab sama hutang-hutang saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya bukan kriminal, Mas. Ini sebenarnya saya bikin kartu kredit jaga-jaga kalau nanti ibu saya sakit. Oh enggak sakit, sehat, Mas. Tadi kan saya bilang kalau. Tolong dibantu ya, Mas. Dingin? Iya, dingin. Di sini lebih hangat. Kita tukeran. Beneran nggak, Pak? Ya nggak apa-apa. Nah, silakan. Terima kasih ya, Pak. Maaf,
Nggak apa-apa, Pak. Kata orang, artinya mau dapat rezeki. Ya, saya juga pernah dengar bahwa rezeki itu memang sudah ditentukan. Tapi ya kita harus mengusahakan. Sendirian? Enggak. Lagi tunggu putri saya. Ngapain di sini? Tenang, tenang. Linda. Ini tempat apa ya? Ini hall yang biasa buat tempat wisuda, kawinan. Bukan. Ini. Kegiatannya apa? Oh, ini kita lagi latihan waltz, Mas. Tapi tenang, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada kok. Kenapa? Mungkin saya vampir. Makanya suhunya 32. Coba lagi ya. Ya. Bisa. 36,4. Normal. Alhamdulillah. Makasih ya. Simpel sekali kok, Mas. Jadi waltz itu dikenal dengan 3 hitungannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus aja begitu. Ini kenalkan anak saya. Oh, Halo Tante. Ya, ada Mas Dewa sama putranya Raja. Mas Raja. Oke, karena ada murid baru, kita awali dengan step yang paling dasar dalam waltz, ya. Namanya box step. Asia, boleh musiknya? 1, 2, 3. 1, 2, go. Maju. 2, 3. Mundur. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maju. Mundur. Maju dengan kaki kiri, mundur kaki kanan. 1, 2, 3. Mas Dewa, kita dekat karena keinginan kita untuk bersama, untuk berdansa, untuk berbahagia. Biasanya yang laki-laki yang mimpin. Ini siapa yang mau mimpin? Saya. Saya. 1, kiri. 2, kanan. 3, putar, oke? Ya. 1. Aduh. 1. Oke, ya. Oh. Aduh. 1. Bapak tadi 2 kali. 2 kali itu harusnya ke kanannya Iya, Bapak. tapi 3 kali kamu nggak muter. Tenang aja. Ini kan masih baru belajarnya. Dicoba lagi ya. Mbak Linda, boleh nggak kalau Mbak Linda yang memimpin saya sekarang? Dengan senang hati. Jaga jarak, Pak. Iya. Yang tidak serumah harus pakai tongkat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas Dewa boleh lihat mata saya aja? Oh iya. Kita belajar untuk saling percaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hebat Mas Dewa. Kayaknya lo familiar. Yang joget-joget di tangga kan? Udah nggak usah dibahas. Nama lo beneran Asia? Beneran? Nama lo beneran Raja? Beneran? Mau tahu nama panjangnya nggak? Apa? Raja Afrika.
Kalau mau ketawa, ketawa aja. Nggak ada yang larang. Ketawa nggak ya? One, two, three, one, two. Iya. Dan satu bagus loh buat memori. Memori apa memori? Memori. Cie. Siap? Let's go! Woo! Muter! Woo! Jangan dicabut, ntar malah makin banyak loh. Penasaran, Bu. Ya udah sini, biar ibu yang cabutin. Ini rambut hitamnya yang kecabut, Bu. Ya maaf, mata orang tua. Biar tua juga ada yang suka. Siapa sih? Ibu suka juga nggak? Ya. Meteran listriknya tinggal 100. Sini nih, lagi dicek. Tolong. Udah Asia isi ya, Bu? Harusnya kamu udah jalan-jalan. Bukannya ngurusin ibu. Jalan-jalan kemana coba? Ke warung aja ribet, Bu, kayak gini. Aduh. Ya nggak sekarang. Kan kita nggak akan selamanya kayak gini. Kamu harus lihat dunia. Sini. Tenang aja. Asia ini udah gede loh, Bu. Sekarang saatnya ibu yang mikirin diri sendiri. Jadi, suka atau enggak? Suka atau enggak? Lumayan loh, Bu, buat lucu-lucuan. Ya kan? Ini baju kamu udah bolong-bolong gini kok masih dipakai sih? Adem, suka atau enggak? Ya udahlah Mbak Lin, kapan lagi? Hidup kita kan cuma soal ngantri kubur. Tapi kan kalau ngantrinya berdua asik. Sebelum Mbak Lin nyobain surga di atas, cobain lagi lah surga dunia. Apaan sih? Jujur sama diri sendiri Mbak. Kalau hatinya Mbak Lin bilang, nah ngerasain ya? Jalanin Mbak. Nak, emang kakek-kakek masih bisa itu? Apa? Masih bisa itu. Ya ampun, masih bisa lah. Kan ada obatnya, ada tekniknya. Cari di internet, ada. Cari obat kuat laki-laki yang aman. Aduh, Lola.
loading lama nih. Obat kuat laki-laki yang aman. Berikut daftar obat kuat laki-laki yang aman. 1. Viagra, 2. Sildenafil, 3. Afanafil dan Vardenafil, 4. Ini sambilnya ya. Terima kasih Tika. Sama Pak. Makasih. Ini kata ibu kamu loh ya. Kesukaan kamu waktu kamu kecil. Latihan dansa di tempat umum. Ini lagi corona loh. Kok lo nggak pernah bilang sih? Kita Ji? itu di sana juga jaga jarak aman, Ratu. Lagian kan Bapak bukan anak kecil. Lo lupa kan lo yang... Tante, ayo dicoba ini enak banget bawang gorengnya. Boleh. Oh, iya. Mau ya? Makasih, Ja. Tenang aja, Mbak. Saya sama Ibu buka kelas kan nggak ngasal. Ya istilahnya ini dapur kami. Kalau nggak beres kami nggak makan. Asia. Ibu saya ini sudah 7 tahun survivor kanker payudara, Mbak. Saya sebagai anak juga sebenarnya nggak nyaman harus ngeliat ibu saya kerja di tengah corona seperti ini. Tapi... nih, ya. Kesukaan lo. Suka makan hati kan? Kenapa nggak bilang sih? Mau makan hati juga nggak? Nggak lapar. Oke. Oh iya. Kak, Asia itu buka kelas dance juga loh. Lo suka dance juga kan? Emang Asia ngajar di mana? Ngajar di Radio Dalam sama Cipete, Mbak. Tapi sekarang lebih sering ngajar online. Emang lulusan mana? Dulu waktu kuliah ngambil jurusan akuntansi. Cuma ya nggak lulus. Karena waktu ibu kanker harus saya yang standby ngurusin ibu. Makanya saya serius banget buat jadi dancer. Karena waktunya paling fleksibel. Terus? Ya udah kali nanyanya. Udahlah. Udah. Mau makan nggak? Mau makan lo. Mau sambal? Ini win-win. Bapak happy, Tante Linda happy. Kita happy Bapak ada yang nemenin. Happy ending kan? Enak aja. Keluarga baru ya tanggung jawab baru. Happy kan? Itu aja mikirnya. Ingat nggak, kapan terakhir Bapak sebahagia ini? Ya waktu Akmal lahir. Anak juga bukan jawaban. Gue cukup 2 ya. Ya terus mau nunggu cucu dari gua gitu. Masih lama lah. Apa sih? Bawa anak? Gak usah lah. Emang lo pikir gue gak mau punya anak? Nih, sekalian. Ya. Tapi ngapain juga ya kita ngomong kejauhan kayak gini? Belum tentu juga keluarga sana happy sama kita kan? Jadi, nama gue itu harusnya Aisyah Alia Putri. Tapi pegawai catatan sipilnya salah ketik. Jadinya Asia.
Gitu doang. Lo itu tadi capek-capek ikutan kelas gue, cuma mau tahu soal nama. Ada yang lain mungkin? Menurut lo, orang tua kita bakal nikah? Jujur ke gue aja. Bapak lo pernah mukulin lo, kakak lo, atau ibu lo nggak? Bokap gue tuh orang baik. Pekerja keras. Pondasi keluarga. Dia single parent seumur hidup gue. Nyokap lo, perempuan pertama yang dibawa ke rumah. Bokap gue nggak kayak gitu ya. Umur lo berapa, Ja? Lo berapa? 27. Lo? Mau 25. Jadi gue manggilnya kakak, mbak, atau miss nih? Miss. Serius? Serius lah. Oke, miss. Sampai kapan nunggunya? Sampai nanti. Ibu nggak bakalan nikah lagi, Ja. Kami berdua aja udah cukup. Bokap lo masih ada? Kabar terakhir sih katanya udah meninggal. Jadi dia marah besar waktu ibu bawa gue kabur ke Jakarta cuma berdua. Terus langsung ceraiin ibu saat itu juga. Jadi lo yang ngurusin ibu lo sendirian? Siapa lagi kalau bukan? Makanya lo butuh keluarga. Orang tua kita kan saling suka. Dan gue yakin lo pasti cocok sama gue. Sama kakak gue, nenek gue. Emang lo seneng punya kakak? Galak gitu kayaknya. Gue sih anak tunggal ya. Dua kakak gue itu kasus spesial. Paket combo. Ibu plus kakak. Combo perhatiannya, combo juga bawelnya. Tapi gara-gara mereka gue jadi biasa disuruh-suruh. Nanti lo juga bebas deh nyuruh gue apapun. Gue bakal jadi adik terbaik buat lo. Kalau lo berharap apa dari gue? Sekarang kita coba belok. Tapi belum bisa belok. Ya Ini udah gimana? coba dulu, pasti Kiri. bisa. Belokin patungnya. Jangan jangan kirian. Ya oke, boleh. Gue udah dapat feeling. Remnya mana? Oke. Oh, rem. Remnya di kiri, jangan lupa. Nah, sekarang ini tinggal lurus aja sih. Pelan-pelan. Stop. Stop. Oh, stop. Hampir. Makasih aja. Gue hampir lupa kapan terakhir gue belajar hal baru. Santai aja. Cuma belajar mobilin. Ini penting, Ja, buat gue. Gini, jangan pernah lo anggap remeh orang yang bahagia karena akhirnya punya kesempatan bisa belokin mobil sendiri, bisa ngerem mobil sendiri, terus punya kontrol kapan mau maju dan kapan mau mundur.
Ini juga penting. Jangan lupa urus diri sendiri. Hei, masker. Ya, Iya, Bu. maaf ya, meteran listrik udah bunyi. Tolong isiin ya, Nak. Nanti Ibu ganti. Oh iya, Bu. Dulu, setiap aku habis kemo, Diana selalu datang bawa sup kesukaanku. Dia selalu pegangin tanganku, usap punggungku. Aku butuh teman. Kamu juga butuh teman. Mau nggak nikah sama aku? Aku nggak lengkap, Mas. Gini, Mas. Payudaraku tinggal satu. Terus? Ya, waktu itu supaya kankernya nggak nyebar, yang kiri dimastektomi sebelum kemo. Mau 1, 2, 3. Sekarang ini kamu lebih dari cukup. Sekarang Diana pasti lagi ketawa iseng. Memang kita berdua aja nggak cukup ya buat ibu selama ini. Sama Mas Dewa tuh rasanya kayak gitu. Pas aja. Semoga satu saat kamu ngerasain apa yang ibu rasain sekarang. Jadi dulu ibu penari latar. Kerja dari pagi sampai malam. Kalau kangen, aku suka nontonin ibu di TV sambil ibu. Kadang punggungnya doang yang kelihatan. Walaupun lama-lama dia nggak laku, terus akhirnya mutusin buat pensiun. Dikit lagi
Aku sama ibu mau hidup tenang, mau hidup bahagia. Ibu kena kanker payudara. Kankernya sembuh, hutangnya numpuk sampai sekarang. Ibu selalu bilang ya, kalau setiap manusia itu ada musimnya. Jadi selalu mikir, kapan musimnya ibu aku buat bahagia? Sekarang saatnya aja. Iya. Aku senang kalau Bapak senang. Ya, aja. Ya kan, Suri? Asia, Aku harus pamit, Pak. Ya, baik-baik ya Ratu ya. Dah. Sorry banget ya Yul. Besok gue bayar 1,5-nya deh. Ya, saya sih nggak tahu ya tanamannya stres atau enggak ya, Bu. Hah? Musik? Iya. Ya, saya puterin musik ya. Iya, sama-sama. Enak ya? Atau lapar? Lapar. Ini serius kita nonton horor? Ya serius lah. Kan cuma film ya. Aku takut. Gina. Sekalian tanggung. Apa sih? Maaf Mas, tambahan pesanan. Terima kasih. Tuh kan, baik lagi nggak aman kayaknya gitu. bakal. Saya mau pipis. Ja. Kenapa? Ja. Hah? Mau pipis. Ya. Jangan lompat kayak pocong. Aja mah kita. Mana sih toiletnya, Ja? Mana sih? Aduh.
apa lagi? Kan ada aku. Udah deh nontonnya, Ja. Sada mau ngapain lo, men? Kenapa? Kamu tahu nggak? Apa? Aku bisa sendawa kapan aja. Oh ya? Coba hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Bisa nggak? Oke, aku Coba. coba. Ya elah. Bisa nggak? Bisa. Itu mah suara kodok. Aku nggak jadi deh nginep di rumah kamu, Ja. Kamu kan kangen sama ibu kamu. Nanti kamu tidur di kamar aku aja. Serius? Ya aku malam ini tidur di mobil aja. Sekalian mencari penumpang. Track 101,4 FM hits yang kamu suka. Anak Trek sempat ngerasa nggak sih kalau selama pandemi ini banyak banget kejadian yang terjadi dan waktu berjalan cepat Halo? banget. Pak, tolong, Pak. Ada apa? Raja, kamu di mana? Halo, anak bapak ini terlibat narkoba. Bapak dengar, Pak? Iya, Pak, ya, Pak. Jadi gini, Pak, agar dia nggak dipenjara, saya mau bantu nih, Pak. Kalau Bapak mau kirim uang jaminan malam ini juga. Halo, Pak, Bapak dengar kami, Pak? Ya, terus? Sebelum masuk BAP, Pak, Bapak saya kasih kesempatan untuk nebus anak Bapak Telepon, ini. Ya. Telepon aja. Pak, Bapak dengar, Pak? Halo, Saya jumlahnya sebesar apa? 25 juta, Pak. Saya akan penuhi. Secepatnya, Pak. Baik. Harus malam ini. Baik, saya akan ke ATM. Mana, Pak? Tunggu Kok belum sebentar, masuk tunggu ini? sebentar. Saya ini lupa PIN saya. Tapi Bapak jangan Masih yakin main-main ini dong. beneran? Buruan Udah transfernya. mau tunggu dulu. Halo, Raja belum ngangkat telepon, Bu. sudah belum, Pak? Jangan, Coba terus ya. Anak saya jangan dipukuli. Saya benar-benar lupa PIN saya. Bapak jangan bohong lo ya. Tenang, Mas. Bapak jangan main-main. Ini demi masa depan anak Bapak lo. Sudah saya transfer 25 juta. Anak saya jangan dipukuli. Kenapa ya? Kau mikir apaan sih, Ja? Kenapa? Kita khawatir nyariin kamu. Itu bisa-bisanya ya? Apa? Bisa-bisanya ya? bentar. Ada tanggung jawabnya di mana sih? Tanggung jawab apaan? Udah. Kan bisa diomongin baik-baik, ada apa sih? Stop. Iya. Ada apa? Hah? Dari kapan lo make? Make apa? Itu narkoba kan? Jangan bohong. Hah? Gua nggak pernah Narko- bikin lo bohong.
Narkoba apaan? Sumpah gue nggak pakai narkoba. Lu kemana semalam sih? Semalam gue tidur di jalan. Tapi gue mati, makanya gue pulang mau ambil cai. Nungguin semuanya aja. Lo nyusahin semua orang. Ya HP gue mati, gue nggak tahu apa-apa. Bapak tuh transfer duit semalam, Ja. Transfer duit. Ya kenapa transfer duit? Bentar, ini jelasin ke gue dulu. Sumpah semalam nggak ngapa-ngapain, nggak ada apa-apa semalam. Udah kita masuk aja semuanya. Kenapa sih? Gue minta maaf ya sama kalian. Gue belum bisa balikin pinjaman ke bapak. Gue tuh nggak bilang, karena gue pikir bakal cepet balikin. Ternyata Mas Bayu belum dapat pinjaman lain. Kita mesti bayar sangon. Kok bisa sih? Padahal lo nggak kelihatan bangkrut sama sekali lo. Gue tuh gak enak banget sama kalian. Lagian kata bapak, gak usah bilang kalian. Suri, udah. Udah. Sekarang yang penting bapak harus tahu nih. Uangnya gak akan cukup. Paling bagus 6 bulan. Udah, gak usah kasih tau bapak dulu. Mobil, gue bisa jual mobil gue. DP mobil lo aja yang bantuin bapak. Terus lo mau jual mobilnya, paling berapa dapatnya? Raja, mana sih? Ya kita nggak bisa lah biarin bapak stres terus. Kalau lo nggak tidur di luar semalam, kita bebek aja lo, Ja. Kok jadi nyalahin Raja? Kan bukan gue yang minjem duit. Raja, gue juga pernah tergantung sama bapak. Kita semua tergantung sama bapak. Tapi ini bapak pengeluarannya banyak banget. Glenn, cukup sekali ini saja. Aku nyusahin anak-anak dan nyusahin kamu. Aku mau jual rumah ini. Mas, Uangnya buat aku bagi-bagi buat anak-anak. Buat ngerawat ibu. Dan buat sisa hidup kita. Ja, Raja, Ja, sini deh. Ini keren banget, Ratu. Ini udah diumpetin masih nemu juga. Bapak kamu nyatet perkembangan kamu dari lahir. Tuh lihat bedaknya ada keputihan gitu. Ini keren, Ratu. Gue juga bingung, aku mikirnya apa ya? Hobi ngeden. Ya, Foto dulu yuk. aku kunci pintu sebentar ya. Boleh minta tolong fotoin? Oh, boleh. Ya, taruh dulu di situ. Mana? Tolong ya, Mas. Dewa. Bapak. Ayo, Ja, foto dulu, Ja. 1, 2, 3. Oke, Oke, sekali lagi ya. lepas Lagi. masker ya. Oke. Jangan. Nggak apa-apa lah, dikit. Buka yuk. Bentar. Ayo lagi ya. Nek, dimakan bubur ya. Ya udah aku ambil kecap dulu ya.
Gerakin badannya semua. Woo! Nek, ayo, hasilnya lagi kerja, ya. Semuanya. Ketemu. Selain belanja bulanan, ada voucher PLN, iuran RT, sampah, keamanan, sama internet. Sama ya sekali-sekali berobat. Asia, ada yang mau kamu tambahin? Nggak ada, Bu. Gini ya, Lin ya. Nanti kita hitung-hitung lagi. Kurangnya berapa? Kan ada Raja juga, Pak. Iya, Om. Tenang aja. Bu. Nah, coba. I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can give to you, but I promise you one thing, I'll always be with you, walking hand in hand, I'm always by your side. Bu, Ibu, Kenapa ya? Ibu ada nggak ya, Om? Ibu kamu ngajar senam pati kan? Asia kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu gimana sih, Cak? Panggil Mbak atau Kakak dong. Nggak sopan. Ya udah. Om panggil ibu kamu dulu ya. Iya, makasih, Om. Mbak Asia, Kak Asia, Miss Asia, Miss Universe. Kenapa sih? Hah? Airnya nggak bisa nyala? Ada kecoa? Ada apa? Bapak kamu masih ada nggak? Udah nggak ada sih. Kenapa? Ambilin handuk aku dong, Ja. Lupa. Oh. Siap. Bentar ya.
Ternyata pas kuliah baru berasa kurang seret jadi IT. Saya lebih senang menjual, memasarkan. Terus sekarang pengen jadi personal assistant? Ya. Kamu ini udah punya tanggungan belum ya? Sekarang sih saya masih tinggal serumah sama bapak saya. Terus ada nenek yang udah pikun. Saya juga punya ibu tiri yang dulu kena kanker payudara. Enggak. Maksud saya tuh kamunya sebagai kepala keluarga punya tanggungan istri atau anak tidak? Oh. Single, Pak. Pacar aja belum punya. Tapi saya orangnya perhatian kok, Pak. Ya udah, kamu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau di sini kira-kira selain cuti 12 hari dan lebaran, boleh cuti kalau ada keadaan darurat harus ngurusin bapak atau nenek saya berobat. Kamu ngapain nanya gaji kamu berapa aja? Pak! Pak! Bapak! Pak! Pak! Bapak mau kemana? Pak, ini Raja. Bapak mau kemana? Ya mau pulang. Ke? Ke rumah kita. Bapak nggak jadi nyusulin Tante Linda? Bapak nggak apa-apa kok. Seatbelt sama maskernya jangan lupa, Pak. Besok kita ke dokter ya, Pak. Dapat siang lihat jam tangan Bapak nih. Gimana sih kamu, Jak? Dari jam tangan kok di akuarium. Itu orang HRD udah telepon kamu lagi belum? Baru juga kemarin, Pak, wawancaranya. Kamu aneh-aneh juga. Masuk juga belum, udah nanya. Cuti bisa apa enggak? Ya bener dong, Pak. Kan disuruh nanya, bukan disuruh nyanyi. Jadi pegawai itu nurut aja apa kata bos. Wajar kan bos bikin peraturan? Ya wajar. Tapi kalau orang yang ngurusinnya salah, nggak mampu, nggak jelas apalagi ngaco, masa Raja diem aja. Beresin. Apa bisa kok ke dokter sendiri? Gimana yang ada? Belum ketemu. Tante, Bapak makin sering lupa-lupa gini ya? Kenapa emangnya? Jak, jujur sama Tante. Kenapa? Kemarin, aku nemu Bapak bingung jalan pulang. Itu mungkin ya karena kita kan baru pindah rumah. Enggak, Tante, beda. Ini tuh kayak nenek dulu. Ayo kita
kita ke kamar, Bu. Kita pakai lotion biar tambah alur kulitnya. Dan yang terpenting, Bu, ini lotion dari Linda loh. Tahun berapa sekarang? Aduh, ya tahun 2020. Ini yang lupa saya apa Mas Dokter? Urutkan Presiden Indonesia dari yang pertama sampai sekarang. Ah, mudah itu. Bung Karno. Kedua Pak Harto. Ketiga Ini tuh demensia karena Alzheimer. Mirip dengan ibu 2 tahun yang lalu. Ibu minta tolong agar obatnya disiplin, Ibu. Soalnya penderita Alzheimer itu sangat-sangat tergantung pada orang yang merawat. Ayo kita minggir dulu. Tolong Mas sebentar aja. Bapak tuh nggak apa-apa. Cuma ingatan Bapak aja kadang-kadang hilang. Ini Alzheimer, Pak. Serius. Bapak nanti pikun. Kayak nenek. Pas kan? Anak mirip ibunya. Udahlah. Kalian tuh tenang-tenang aja. Tenang gimana sih, Pak? Suri. Bapak kenapa sih kemarin gak ajak kita ke dokter? Lagian gue heran ya. Kenapa Bapak bisa nyetir sih? Kenapa nggak lo yang nganter Bapak? Kapan sih gue gak nganter bapak kemana-mana? Raja itu tidur. Tiba-tiba bapak udah bawa mobil sendiri. Kita cuman nggak mau ngerepotin kalian. Dengar kan? Ini bukan salah Raja. Siapa juga nyalain lo? Ya kalian selalu nyalain gue. Ini bahaya kalau Bapak nyetir. Kita ngomongin itu. Udah nggak boleh Pak nyetir, Pak. Pokoknya mulai sekarang, Bapak tuh harus ada yang benar-benar serius urusin. Ya, Pak. Harusnya aku kuat kayak kamu. Aku takut aku nggak mampu. Waktu ibu kemo, aku sempat pergi ke psikolog loh, Ja. Terus? Lumayan ngebantu, tapi nggak lama berhenti. 400.000 sekali pertemuan. Nggak ada duit buat nerusinnya, Ja. Terus ini kau minta aku bayar 400.000 gitu ke kamu? Bukan. Di ATM aku aja tinggal 500.000 kayaknya. Aku 400.000 atau 300.000 atau 200.000. Malah makin sedih obrolannya. Yang penting harus tetap gerak. Aku emang bukan yang paling jago di grup dance. Tapi aku nggak berhenti. Aku tetap gerak. Karena kata ibu, selagi kita masih bisa gerak, berarti kita masih bisa menikmati hidup. Coba deh. Gerakin tadi. Coba ya. Nah, itu bisa. Udah jago sekarang. Ya lumayan lah.
Ya. Kamu pernah punya mimpi nggak? Pernah. Apa? Apa ya? Ikut grup dance luar negeri, ikut lomba, terus keliling dunia. Tapi percuma juga kan? Aku ngerti Ja rasanya takut. Kata psikolog aku dulu, kalau kamu cemas, takut, kamu bisa cari 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu dengar, 3 hal yang bisa kamu sentuh, 2 hal yang bisa kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasain. Ada yang lihat handphone aku nggak ya? Bu, lihat hand. Tehnya abis aku tambahin ya. Oh, oke. Makasih ya. Wow. Udah juga. Reni coba yang ini coba. Ya. Kak, HP lo ketinggalan di kamar mandi. Waduh, kalian ini kayak kembar deh. Loh. Kenapa sayang? Yang pikun kan aku, kamu kok Sorry, lupa ya? aku tambahin ya. Enggak usah. Kalau gitu Asia duluan ya. Bu, Om, Nek. Jak, antar kakakmu. Kita harus ngomong sama ibu kamu ya. Iya besok. Apa yang bisa kita beresin cepet aja, Ja. Daripada ribet semuanya nggak enak. Ya. Kamu nggak apa-apa.
nggak mau ngomongin ya. Tapi ibu ngeliat aku aja nggak mau. Tante, Udah nggak usah dibahas. Pokoknya ibu anggap kemarin tuh nggak ada kejadian apa-apa. Ibu nggak pernah lihat kamu sama Raja. Tante, saya nggak ngapa-ngapain sama Asia, Tante. Terus kemarin itu apa? Yang pertama, Yang pertama dan terakhir kan? Ibu mimpi apa sih ini? Sejak kapan? Jadi waktu ibu sama Om Dewa bilang mau nikah, aku sama Raja itu. kita udah deket. Tapi belum. Tapi kami menjauh, habis itu udah. Iya. Tapi habis itu saya sama Asia jatuh cinta lagi. Kamu cinta sama aku? Iyalah ya. Kalau gitu udah jelas. Kita harus bilang rahasiain jujur dulu. ke Bapak. Kok jujur sih, Ja? Mas Dewa sakit, Ja. Iya, Tante, aku ngerti. Tapi mumpung Bapak masih ingat, aku mau dia tahu kalau aku cinta sama Asia. Perempuan yang selalu ada untuk keluarganya. Perempuan terberani yang pernah aku kenal. Kamu spesial ya. Spesial banget. Linda. Kenapa? Udah biarin aja, tahu sih. Asia. Mas. Raja mana? Gak ada, Om. Gak ada, Om. Kenapa nggak bilang sama Bapak? Raja mau Bapak bahagia. Asia juga mau ibunya bahagia. Kalau kamu mencintai Asia, dari dulu kamu harus memperjuangkannya. Dulu Raja perjuangin Bapak. Kenapa kamu selalu tidak mengerti masa depan? Aku mikirin masa depannya Bapak. Bapak udah nggak punya masa depan. Kamu yang punya masa depan. Kenapa sih kamu nggak bilang apa maumu? Buat apa? Ya kan aku bapakmu. Justru karena aku anak Bapak. Makanya aku nggak ngomong. Maafkan keluarga saya.
Kamu mau nikah sama aku? Apaan sih, Cak? Aku serius mau nikah sama kamu. Ya. 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 Apapun yang kamu rasain sekarang belum tentu itu cinta, Ja. Ini bentuk tanggung jawab aku dalam hidup ya. Kamu, ibu, bapak, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Pak pernah ngomong kayak gitu ke ibu, persis kayak kata-kata kamu. Terus apa bukti? Gak ada. Kamu siap kalau kita gagal? Kamu siap kalau kita akhirnya malah nyakitin satu sama lain? Bapak kamu gimana, Ja? Ibu aku gimana? Udah lupain, Ja. Ini siapa? Debt collector, Ja. Kok mereka tahu nomor aku? Aplikasinya punya semua data kontak aku. Kenapa kau minjem di situ ya? Orang kayak aku mana dianggap, Ja. Gak akan pernah cukup aku buat syarat mereka. Buat bank. Kamu kira aku bisa ngajar di sini, latihan di sini kalau aku nggak ngutang beli baju mahal kayak gini, Ja? Ya, ya, udah. Kamu tenang. Ada aku. Berapa utangnya? Berapa? Saya butuh orang yang fokus 100% waktunya untuk saya. Saya akan memberikan waktu saya 100% untuk perusahaan ini, Pak. Jonen, ileta manen saramimida. Bahasa Korea? Iya, Pak. Saya orang yang tepat untuk perusahaan ini. Saya siap ditempatin di mana aja, Pak. Saya siap nurut apa kata Bapak. Kamu tahu arti annyeonghaseyo? Artinya halo, Pak. Istri saya pasti suka sama kamu. Opa, opa. Opa. Terima kasih, Pak. Aduh. Ya. Bentar ya, Bu ya. Ada telepon. Tar. Ya, halo. Betul. Saya Dewa Santosa. Iya. Oh, ya. Ya, itu betul. Itu milik saya itu. Mau lihat? Oh, bisa. Nanti saya ke sana. Gak dikunci, Pak. Mau bersih-bersih dulu lah, mau nyapu. Semoga berjodoh ya. Oke, Pak. Mas, Bapak lagi pergi ke rumah lama ada calon pembeli. dari jam berapa perginya? Dari pagi sih, Bu. Cuman nggak tahu belum pulang-pulang juga. Dari pagi? Iya. Bapak nggak bawa handphone, Bu. Ketinggalan.
Halo, Ja? Bapak, Ja? Bapak. Pak, lihat bapak saya nggak? Tadi ngasih makan kucing, Mas. Pak. Bon. Pak. Bapak. Pak. Bapak ngapain di sini, Pak? Pak. Pak. Ayo pulang, Pak. Pulang ya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita pulang sekarang ya, Pak. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Ja. Udah masuk semua ya? Masuk dulu. Tante. Bapak nggak mau turun kalau Tante masih ada di sini. Ya. Masuk dulu ya, Tante. Makasih, Tante. Ja. Iya, Pak. Bapak minta tolong. Kayaknya Bapak nggak bisa lagi mimpin keluarga ini. Bisa jadi aku mengajak kamu menikah karena otakku bermasalah. Ikhlaskan aku. Kamu berhak bahagia.
Bapak titip Raja nemenin nenek. Si Raja ini baru mulai hidupnya. Nanti ya, kalau rumah kita tuh udah kejual, Bapak tuh pengen ngajak nenek ke panti. Aku nggak ikhlas, Pak. Kami masih bisa ngurus Bapak. Situasi ini bisa makin parah loh, Bu. Mas Dewa beda ya. Dia nggak akan niat nyakitin Ibu. Memang nggak ada kan partner dansa yang sempurna. Ini beneran nggak boleh berkunjung ya? Kami nggak bisa ngambil resiko sampai pandemi berakhir. Silakan Bapak Ibu. Selamat datang sekali lagi di Harapan Hati. Saya Romi akan mengajak Bapak Ibu berkeliling tapi tidak hari ini. Karena Bapak Ibu masih belum bisa interaksi dengan penghuni lain untuk jaga-jaga saja. Mari silakan lewat sini. Ada kelas memasak, melukis, senam, pernapasan. Pokoknya di sini kegiatannya banyak Bapak Ibu supaya tidak bosan. Iya. Silakan. Pak Dadang meminta kami menyiapkan sebaik mungkin untuk Pak Dewa dan Ibu Linda. Silakan. Taruh sini. Kelihatannya Bapak yang sebelumnya di sini orangnya rapi ya? Oh iya, Pak Bandi memang rapi, Bu. Kok bisa tahu bapak-bapak, Bu? Ada yang ketinggalan. Loh ini punya almarhum, Bu. Saya permisi Bapak Ibu. Besok aku mulai pasang iklan dijual buat mobil aku. Kita mulai semuanya dari nol. Jadi kerja di situ. Jadi, bakal ditempatin di kantor cabang. Belum tahu di mana. Tapi kontraknya 3 tahun. Tiga tahun itu lama loh, Jak. Kamu pulang Bapak udah bisa lupa semuanya. Keluarga ini harus ada yang nanggung ya. Belum lagi utang kamu. Jangan pakai utang aku buat alasan kamu pergi ya. Aku bukan beban kamu kok, Jak. Udah, terima aja bantuan aku. Kita ini keluarga loh ya. Kamu kenapa sih nggak pernah mau aku bantu? Keluarga nggak ninggalin satu sama lain ya.
Ini kesempatan kamu ya. Kesempatan kamu ngurus hidup kamu sendiri. Punya kontrol kamu mau ngapain. Bisa sukses. Sukses? Iya sukses. Kamu pikir aku nggak usaha buat sukses selama ini? Kamu nggak harus stuck. Gak harus stuck di sini. Gak perlu ngadepin orang tua kita yang... apa aja? Yang rese, yang nyebelin, yang banyak maunya, yang sayang sama kamu. Yang bakal lupain kita. Pergi ninggalin kita. Yang aku nggak tahu gimana cara nolongnya. Mungkin ini banyak sedihnya. Banyak sakitnya. Ini pilihan aku. Mungkin nanti aku bisa lupain semuanya juga, Jak. Tapi biar cuma sebentar. Aku butuh pernah punya, Jak. Aku butuh ibu aku di sini. Dan kamu mau pergi dia dari aku. Jak. Ya. Kamu mau nggak kasih aku kesempatan sekali lagi? Sebagai keluarga. Halo Tante. Bapak di mana? Ada di kamar. Nggak mau keluar. Tante, tolong sampein ke Bapak. Bapak pasti ngerasa dirinya ngerepotin. Semua orang di keluarga pasti ada musimnya bikin repot.
Tapi mungkin justru itu yang bisa bikin kita jadi keluarga yang lebih baik. Kalau dihitung-hitung, aku, Raja, pasti lebih banyak ngerepotinnya dibandingin yang lain. Raja itu nggak pernah ngerepotin. Dia itu anugerah buat keluarga ini. Semua seneng waktu kamu lahir. Raja juga senang jadi anaknya Bapak. Sampaikan pada Raja. Aku nggak mau sampai. Mas, aku rela dampingin Mas kemana aja. Nemenin Mas. Tapi kalau ini masalah yang Mas harus selesaikan sendiri. Aku istri, bukan perantara. Bapak pernah ngompol. Bapak pernah hilang. Ada kemungkinan Bapak membenci kalian. Bisa jadi Bapak akan memukuli kalian. Tapi selama itu juga, Raja yakin Bapak akan tetap bikin Raja jadi anak yang lebih baik. Raja dan kami semua gak akan pernah lupa sama Bapak yang sekarang. Bapak yang dulu. Atau Bapak yang nanti. Bapak, ya Bapak. Bapak gak sendirian. Ada kita semua, Pak. Siap, Pak.
I don't have many words that I can say to you. I don't have lots of things that I can